lama tak kupandang hati tak senang. Layang-layang selayang pandang hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu. Tamatan RA kurikulumnya wajib bisa baca. Yang pertama, Bapak dan Ibu, RA ini sekarang pendidikan formal. Jangan dianggap lagi ini pendidikan non formal, tapi ini formal. Ya, RA yang selama ini pun juga bekerja TK, sama dengan itu, kepala MIN sudrajat. yang sudah apa MI, yang lewat-lewat itu. SD, Biasa pakai drum MTS, SMP, gitu. MA, Iya, kami SMA. maklum itu. Ini Makanya formal. Lanjut ke S1, SD S2, itu udah S3. gencar sekarang. Sampai Yang dipertanyakan, pernah orang apakah rumah itu kurikulum RA itu wajib harus bisa baca? pakai drum bandnya Jawabnya meminta tidak. semua anak-anak itu. RA Mana ini tahu kelompok mau- belajar bermain, belajar sambil bermain. Ya minimal mereka bisa mengenal huruf ketika di madrasah Kampungnya di atau di mana? sekolah sambil Kampungnya di mana? diajak bermain oleh guru. Oh, Jadi apakah RA harus bisa baca? Tidak ada tuntutan, tapi minimalnya dia bisa kenal huruf. Kalau di RA ada tambahan, minimal kenal huruf hijaiyah. Kalau di TK nggak ada hijaiyahnya. Kalau benar nambah itu mungkin ada huruf lainnya, gitu kan? Jadi tidak merupakan Sampean beban ini. mutlak dari para Bosnya pengelola sampean ini. RA, anak harus bisa baca. Tapi kalau ternyata bisa, ini adalah hal yang luar biasa. Guru-guru RA ini kalau cocoknya seorang dokter nih yang ngajar guru RA. Kenapa? Tingkat kesabaran. Kalau dokter itu kan udah habis sekolahnya, mulai dari TK dia SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 selesai. Berarti untuk seluruh jenjang pendidikan yang paling rendah pun seharusnya berpendidikan doktor. Tapi ditanya, mampukah seorang dokter ngajar di RA? Tanda tanya, termasuk saya. Saya yang nggak pernah ngajar nih Pak, TK dan RA. Kalau MI, MTS, SD sampai perguruan tinggi sudah. Tapi kalau disuruh ngajar RA, waduh nggak sabar. Karena tingkat kesabaran kita. Cobalah Bapak Ibu lihat tadi, anak yang bertingkah, anak yang macam payah misalnya karena ada agak-agak merajuk, tapi gurunya sabar gitu. Coba kalau dikasih. Saya potong Pak ya. Ya. Tapi kan gini Pak, fenomena yang berkembang di masyarakat itu bahwa sebuah sekolah itu dinilai, ya sebuah RA atau TK itu dinilai oleh masyarakat bahwa kalau anaknya itu nggak ketika lulus dari TK itu, selesai dari TK itu nggak bisa baca, berarti TK-nya abal-abal nih, abal-abal. Bagaimana kita cara mengantisipasi anggapan-anggapan ini di tengah masyarakat Pak? Baik. Bapak dan Ibu, kita sama-sama paham anak pendidikan usia dini itu tidak diberikan beban berat. ini adik saya. Ya, tidak diberikan beban berat, tuntutan bisa membaca, Satu bahasa Inggris ini. bisa atau katakan mahir membaca, mahir menulis. Nah, itu tidak. Apa upaya yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu? Kita harus sama-sama pahami. Sekali lagi, Itu yang baik mereka kacamata- ini kacamata itu. belajarnya Itu anak saya. sambil bermain. Porsinya kalau belajar hafalan terus, kalau nggak hafal kasih hukuman, besok berhenti orang itu. Berhenti. Jadi kalau anak-anaknya hari ini yang perlu ditanya, sudah bisa nggak kenal huruf A sampai Z? Sudah. Berarti ada kemajuan. Sudah kenal huruf hijaiyah alif sampai ya? Sudah. Plusnya anak bisa baca doa, doa makan, apalagi sudah bisa doa orang tua dan doa-doa lain. Jadi Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita pahami bahwa tamatan TK RA itu tidak menuntut mahir membaca. Nah, tapi bisa mengenal huruf. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Jangan menjadi momok bagi kita. Tapi kebanyakan hari ini tamatan RA TK itu membaca terbata-bata itu bisa. Ya alhamdulillah. Berarti anak dengan bermainnya bisa serius sambil belajar. Ini barangkali terkait dengan itu. Oke Pak, tolong geser dulu. Bapak, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini baru ketemu kita Pak ya. Jadi boleh Bapak perkenalkanlah dulu ya Bapak. Staf jabatan apa? Boleh Pak diperkenalkan Pak. Iya. Terima kasih. Camat Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sekarang ini ya, tapi dia camat Bahwa Asma'ul. pertanyaan Iya. daripada moderator ini memang agak-agak miris ini. Padahal saya ya aktif di Ketua sini. Dan saya pun putra kelahiran sini Pak. Ya, putra kelahiran sini. Kalau orang lama sini tadi Pak Bapaknya guru juga ini. Ahmad Rahmat ya yang punya yayasan sempat berkomunikasi dengan kita. Jadi saya itu sebenarnya lahir di sini tahun 1964. Karena orang tua saya juga seorang terakhir masa karirnya sebagai pengawas pemilik TK dan SD di Kecamatan Margo. Jadi kalau Pak Rahmat jelas tahu. Sekaligus dulu di sini guru di SD Bulungit. Sebenarnya ini bukan SD Bulungit Pak, Ektatoras. Nah, kan begitu. Mengapa dibilang Sebelah masjid Pak ya? Iya, sekolah masjid. Nah, saya sempat kelas 1 SD di situ. Tapi karena seorang PNS dipindah-pindahkan, ya, ikutlah kepada orang tua kita. Jadi itu singkat, riwayat singkat kami. Kalau saya sekarang bertugas sebagai sekretaris kecamatan, bukan camat Pak. Bukan camat. Iya, bukan camat, sekretaris kecamatan. Ketepatan Pak Camat hari ini ada 2 warga, yaitu di desa Sipari-Pari Tengah dan Pulau Barkot. Ada yang terpapar COVID Pak ya. Jadi sehingga beliau sebagai ketua gugus 1 harus hadir di sana untuk menyaksikan daripada perekonomiannya. Jadi kami ingin tambahkan lagi bahwa tadi Pak Rahmat ini membangun tahun 2000-an. Iya. Artinya 21 tahun sudah. Saya pun pernah juga ke sini tapi ke MI. Yang ada di Min ya Pak ya? Ya di Min. Juga dengan Bapak ini pernah di sana ketemu Pak Arwan ya. Pak apa? Maaf. Ya dari Dinas Pendidikan Kemenak. Jadi kami sering yang begini nih Pak. Memang ini merupakan suatu cikal bakal ya, sehingga kita terpanggil untuk hadir kemari. Inilah generasi kita. Iya. Nah, generasi kita. Namun cara teknik tadi, ya, inilah gunanya orang tua kita. Kalau kami dulu nggak ada begini Pak. Iya. Nggak ada seperti gini masa kecil kami ini. Yang tahu-tahu SD. Kalau SD cukup. Udah sampai enggak katanya? Iya, kalau yang lama-lama Suratnya itu ya Pak ya? kalau nggak sampai enggak, Iya, ketapan iya. saya pendek kecil. Jadi 7 tahun masuknya. Nah, jadi 7 tahun saya Pak, baru SD. Padahal yang lain-lain 6 karena panjang, posturnya tinggi, sampai. Jadi kalau sekarang enggak Pak, ada pra, ya kan? Sebelum kita sekolah ke SD ataupun kemana sudah ada pra. Jadi syukur. Kami mengucapkan ini apresiasi setinggi-tingginya pada Pak Ahmad, Pak Rahmat ya kan, yang sudah begitu berguna ya. Walaupun di usia senjanya masih bisa ya menyisihkan sebagian rezekinya untuk peduli kepada anak-anak yang seperti ini. Makanya kami Pak hadir di sini. Kami paksakan walaupun cuacanya begini. Nggak penting situasi COVID dimanapun, ya kan? Sebenarnya kalau seperti ini mau wisuda, sudah ada sekarang zaman-zaman yang canggih online katanya. Iya, iya. Tapi namanya kita di kampung lah ya. Di kampung. Iya Pak, Pingin, cocok kali Pak, berkenaan dengan ini Pak. pingin. MSC. Ini Pak, kok retailnya ini asing sekali gitu Pak. APT, SSI, MSC. Wah, kalau dokter, ME, insinyur, SPD, sepeda, sarjana pendidikan, MPD, itu dah umum ya, udah sering kita dengar. Tapi nih APT itu detail juga loh Bapak. APT, Sumardi, SSI, MSC. Apa itu? Nah, bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin Pak, sebelum saya jawab, saya aturkan salam pada
bapak, ibu, orang tua saya, ya, sekaligus sebagai pengurus yayasan, juga bapak-bapak yang kami hormati, ibu sekalian. Mungkin juga di antara hadir di sini ada teman-teman saya seusia saya, walaupun belum nampak sepertinya ya, karena dulu pun saya kecil di sini juga Pak, cuman lama merantau juga, jarang-jarang pulang. Menjawab pertanyaan Bapak moderator, ya ini ya, APT itu singkatan Pak, singkatan memang gelar profesi, jadi singkatan dari apoteker. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti datang ke apotik, contohnya apotik ya, beli obat, penanggung jawab utama penyelenggaraan apotik tersebut itu secara peraturan negara namanya apoteker. Harus ada apoteker baru bisa operasional apotek. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu apoteker? Ya, apoteker itu merupakan ya seorang yang berkompeten ya untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Itu sekarang saya masih ada C-nya di depan Pak. Kandidat. Ini sudah 2 tahun sekolah. Yang saya mohon doanya Bapak Ibu agar saya bisa menyelesaikan dengan baik studi saya, gitu Pak. Perlu saya informasikan Bapak, bagaimana orang-orang yang seharusnya divaksin itu? Apakah yang sehat divaksin, yang sakit juga boleh divaksin, ataukah merupakan bagian atau keseluruhan dari penyakit kuman yang sudah dilemahkan. Tugasnya dimasukkan ke dalam tubuh agar terbentuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi saat sekarang ini memang pemerintah, kita sama-sama melihat bahwa sangat berkeinginan agar semua masyarakat Indonesia itu kebal dengan penyakit, terutama penyakit COVID. Makanya sebelum terkena penyakit, alangkah baiknya itu divaksinasi, kan gitu. Jadi itu Pak dipukul rata, maksudnya apakah seseorang itu dalam kondisi sudah terjangkit misalnya, apakah mereka perlu divaksin lagi Pak, atau yang sebelum yang belum terjangkit gitu gimana, atau seperti itu? Ya, seharusnya seseorang yang belum terjangkit penyakit. Namun pertanyaan lanjutnya, bagaimana kalau orang yang sudah terkena COVID kemudian survive, hidup, itu sudah mewakili vaksinasi. Nah, cuman beliau ini, orang tersebut ini secara aktif ya. Jadi orang sakit dulu, jadi terbentuk sistem kekebalan tubuh secara alami sehingga kumannya kalah. Nah, jadi seseorang itu sudah punya kekebalan terhadap COVID tersebut. Antibodinya udah lebih kuat gitu ya. Namun memang sejauh ini perkembangan yang ada bahwa varian-varian COVID itu terus menerus baru. Nah ini novel. Iya. Yang novel itu Pak ada lagi ya, iya. Varian baru ya. Baru. Dan inilah kalau kita lihat di medsos ini banyak, ada ngomong konspirasi, ada ngomong ini macam-macam lah. Itu banyak terbuka, dan ini kita berharap agar pemerintahan kita sangat proaktif biar jangan sempat ada beredar hoax. Tapi lagi-lagi bagi saudara-saudara kita yang terkena COVID, sebaiknya bukan berarti mempunyai sehat kembali, bukan berarti tidak kebal. Kenapa? Varian COVID ini selalu baru, dan tetaplah jaga tiga hal: iman, imun, dan aman. Gitu ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Pertama, tentunya saya menyampaikan salam hormat dan salam takjim kami kepada orang tua kami. Saya waktu kecil ini saya panggil Pak Li, orang Jawa. Pak Li Rahmat kami kenal. Ternyata di sini namanya Ahmad. Dulu saya kecil tahunya Pak Li Rahmat. Kami tinggal di Damuli, Kecamatan Palu Selatan. Sehingga tentunya pertama saya hormat karena Pak Li Rahmat ini, Ketua Yayasan As-Siddiq ini adalah sahabat ayah saya. Sahabat ayah saya, mereka sama-sama
bekerja di bawah Departemen Agama, barangkali sama-sama guru agama dari Kecamatan Marbo sama dulu kecamatan kami Kuala Hulu. Sebelum ada Kuala Selatan, sekarang Kuala Selatan. Jadi saya tentunya sampaikan hormat dan salam tajun kami kepada orang tua kami, Bapak Rahmat. Kabupaten Labuan Batu Utara nanti bisa dikembangkan menjadi visi-misi yang besar agar Kabupaten Labuan Batu Utara ini, RA ini akan lebih maju dan terkenal di Indonesia. Pendidikan yang mengenalkan kepada agama kita, Bapak Ibu sekalian. Anak kita ini adalah warisan kita. Anak kita ini adalah kekayaan kita di masa akan datang. Banyak pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pendidikan RA ini adalah anak yang untuk kesejahteraan kita dunia akhirat. Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu warga yang ada di Marbau ini bahwa adanya suatu RA yang untuk mendidik anak kita dunia akhirat.